Kalau kebetulan Johnny G. Plate yang dulu menjabat Menteri Kominfo itu adalah sekjen atau kader utama Partai Nasdem, berarti harusnya yang dipersalahkan adalah Partai Nasdemnya, bukan pemerintahnya, bukan Presiden Jokowinya, bukan aparat penegak hukumnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin, tanggal 19 Juni 2023. Sahabat Indonesia, kali ini saya memakai kain khas Rote dari Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Karena saya akan mengkonter narasi yang dibuat oleh tokoh dari Nusa Tenggara Timur, yaitu elit Partai Demokrat yang bernama Beni Kabur Harman. Beberapa waktu yang lalu, Beni Kabur Harman mengatakan bahwa aparat penegak hukum ada indikasi digunakan sebagai alat politik oleh penguasa untuk menekan oposisi. Kurang lebih begitu apa yang dikatakan Beni Kabur Harman. Beni Kabur Harman mengatakan ada beberapa indikasi. Yang pertama terkait dengan pengajuan PK atau peninjauan kembali kubu Muldoko dalam pengambil alihan Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Beni mengatakan bahwa Muldoko adalah pembantu presiden sebagai kepala staf kepresidenan. Sudah pasti ini adalah upaya pemerintah untuk menekan Partai Demokrat. Itu yang dikatakan Beni, kurang lebih begitu. Nah, berikutnya dia juga mengatakan bahwa apa yang menerpa Partai Nasdem, mulai Johnny G. Plate, kemudian ada lagi Syahrul Yassin Limpo, itu indikasi. Meskipun dia tidak mempunyai data, tapi dia menekankan bahwa indikasi untuk menekan partai yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Ini menurut saya alur pemikiran yang sesat dari Beni Kabur Harman. Yang pertama terkait dengan pengajuan PK kubu Muldoko di Mahkamah Agung. Saya mempunyai keyakinan dan sudah saya konfirmasi dari sumber-sumber yang terpercaya bahwa tidak benar bahwa pengajuan PK kubu Muldoko ke Mahkamah Agung ini adalah ada endorsement dari Presiden Jokowi. Ini perlu ditekankan karena jangan sampai menimbulkan fitnah seolah-olah Presiden Jokowi merestui siapapun untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dari awal mulai ada KLB di Deli Serdang sampai proses sampai sekarang, pemerintah tidak ikut campur dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Terbukti dengan nyata pada saat kubu KLB Deli Serdang mendaftarkan kepengurusannya atau ADART-nya di Kumham, ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Logika kita, kalau benar yang dikatakan Beni Kabur Harman maupun beberapa elit Demokrat bahwa seolah-olah ada endorsement dari Presiden Jokowi kepada Pak Muldoko, logikanya pendaftaran ke Menkumham pasti diterima dong. Ini logika. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Ditolak dan sampai ke pengadilan tinggi, terus sampai ke kasasi, tetap ditolak. Dan sekarang kalau akhirnya kubu Muldoko mengajukan PK atau peninjauan kembali, itu adalah hak hukum dari kubu Muldoko. Jangan pernah dikait-kaitkan dengan pemerintah atau Presiden Jokowi. Menurut saya penarikan benang merah yang dilakukan oleh Beni Kabur Harman ini menyesatkan dan berbau dengan fitnah yang sangat kuat. Yang kedua, terkait dengan apa yang menimpa Partai Nasdem. Saya sebut saja prahara Partai Nasdem. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap Johnny G. Plate, sekjen Partai Nasdem, itu murni penegakan hukum. Tidak ada aroma politik manapun.
Dan ternyata terbukti ada indikasi kuat Johnny G. Plate dan kawan-kawan merampok uang negara jumlahnya luar biasa, 8 triliun lebih. Aroma politisasinya di mana? Kalau kebetulan Johnny G. Plate yang dulu menjabat Menteri Kominfo itu adalah sekjen atau kader utama Partai Nasdem, berarti harusnya yang dipersalahkan adalah Partai Nasdemnya, bukan pemerintahnya, bukan Presiden Jokowinya, bukan aparat penegak hukumnya. Seolah-olah aparat penegak hukum dijadikan alat oleh Presiden untuk menekan Partai Nasdem. Ini tuduhan yang ngawur dan serampangan. Dan yang sekarang terjadi, penyelidikan indikasi korupsi di Kementerian Pertanian. Kebetulan Menteri Pertaniannya adalah kader Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Di mananya aroma politisasinya? Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dengan terang benderang bahwa ini adalah murni upaya penegakan hukum. Tidak ada politisasi sama sekali. Tapi kalau orang yang berotak somplak itu selalu saja mengkait-kaitkan bahwa seolah-olah mereka sedang dijolimi, mereka sedang menerapkan strategi playing victim, menjadi korban. Tapi mereka lupa apa? Lupa untuk introspeksi diri, mawas diri. Sebagai contoh, Benny Kaharman seharusnya jujur. Kalau ada permasalahan di internal Partai Demokrat, artinya memang ada sesuatu di Partai Demokrat sendiri. Kalau selama ini Partai Demokrat aman-aman saja, kemudian semua sesuai dengan prosedur dan segalanya sesuai dengan aspirasi dari kader-kadernya, tidak akan terjadi proses pengambilan alih oleh pihak manapun, termasuk dari kubu Muldoko. Jadi masalah pengambilan alih Partai Demokrat itu murni urusan internal Partai Demokrat. Jangan dikaitkan dengan siapapun. Sama halnya dengan perhara yang menimpa Partai Nasdem. Sekjennya, elitnya terkena indikasi korupsi. Kenapa Benny Kaharman sebagai tokoh nasional seharusnya memberikan pandangan bahwa harusnya Partai Nasdem introspeksi diri? Artinya ada yang salah kalau dalam waktu yang sangat dekat elit-elit partai melakukan tindak pidana korupsi. Dan ini murni ranah dari penegakan hukum, baik di Kejaksaan Agung maupun di KPK. Jadi penyesatan informasi ini jangan diteruskanlah. Kalau kita mau menghadapi Pilpres, marilah kita masuk pada fase yang lebih tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan malah menciptakan kegaduhan di masyarakat dengan menyebarkan berita-berita bohong, fitnah. Kita sudah punya bukti. Kemarin Denny Indrayana menyebarkan informasi palsu terkait dengan putusan MK maupun MA. Ternyata tidak terbukti dan ternyata itu adalah penyebaran berita bohong, berita palsu. Dan ini sempat membuat kegaduhan. Karena apa? Sempat mempengaruhi opini dari Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya dampak kerusahan dan keresahan sosialnya terjadi. Mudah-mudahan Benny Kaharman yang sekarang menjadi anggota DPR RI lebih bijak untuk menata narasi, jangan mengacaukan informasi di ruang publik yang akan menyesatkan masyarakat. Masyarakat atau rakyat Indonesia mempunyai cara tersendiri untuk menghukum siapapun kadernya yang sering menyesatkan atau menyebarkan informasi palsu di masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamki.